Tanah itu saya aja belum lahir gitu loh Pak. Kalau namanya Sudah nyerobot dari orang ini tua yang saya sederhana semua. nih, ini yang sederhana ya. Ini juga menjadi ini keluar dari konteks niki semeton ya dimanapun berada. Kalau serobotan itu kira-kira sederhananya begini. Dura menyerobot tanah yang sudah dikuasai oleh pihak pengklaim. Dura datang belakangan terus ambil tanah itu, gitu penyerobotan. Nah, yang terjadi apakah seperti itu atau gimana? Ini terbuka aja. Saya itu di sini tidak pernah menyerobot tanah yang telah dikuasai oleh orang lain. Berarti memang secara fisik tanah itu dikuasai Ya. secara turun-temurun. Turun-temurun, ya. Terus ada pihak lain yang mengakui tanah itu. Ya, seharusnya yang datang. Semeton, hari ini Tiang berada di Jeruk Kepisah dan Pasar Semeton. Podcast wastane ngobrol. Sedurung ngantur Tiang tak lupa Tiang sampaikan kepada Semeton sane durung ngajang dupun pangten gagal paham. Nggih. Obrolan kali ini seputar mafia Semeton. Kan seram Semeton. Mafia tanah. Nah, kebetulan beliau bertiga niki adalah ya patut diduga yang garis bawahi nggih, patut diduga menjadi korban kriminalisasi dari para mafia tanah Semeton. Nah, Tiang masih ingat sebagai pegiat medsos, Tiang masih ingat presiden kita yang ke-9 Bapak Joko Widodo pernah mengatakan basmi mafia tanah. No viral, no justice. Jadi siapapun yang berada di balik layar pelaku mafia tanah, apapun backingnya, apapun latar belakangnya, hanya ada kata lawan. Nah, pangnya seru masih di Padang Kial bersama Tiang makin dengan penglingsir Jeruk Kepisah dan Pasar, Tu Bagus, Turah Oko, dan Turah Putro. Om Swastiastu, pengisir Tiang Okasami Ampuro. Tiang karena merasa terketuk hati mantan dengan berita-berita di media soal ya Tiang patut Tiang harus malan gitu karena niki menyangkut hukum dan mengenai kasus tanah yang menimpa keluarga Due niki. Nah, sebelum ngantur Siro jadi membawa Seng Dumun niki untuk memberikan satu penjelasan dari awal kronologinya niki. Santai-santai manten. Nah, Siro tuh tapi turah bagus tapi turah kok. Niki sapa niki niki sejati nane. Ampura demen turah. Nggih. Bisa bahasa Indonesia sebab ini kan Oke. kalau bahasa Bali nanti orang lain. saudara-saudara kita karena ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia nggih. Jadi patut semua orang tahu. Jadi coba dalam bahasa Indonesia sebisanya. Campur-campur dados. Nggih. Ya. Dalam permasalahan yang sekarang ini sebetulnya ini sudah dari dulu, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 2015 sebetulnya. Berarti 9 tahun yang lalu. Ya, nggih. 9 tahun yang lalu sudah istilahnya sudah di SP3 kasus ini. Waktu tahun dulu itu udah selesai. Artinya tahun 2015 ini kasus ini sudah di SP3. Ya. SP3 itu surat pemberitahuan penghentian penyidikan kan begitu. Nggih. SP3 Tahun berapa dari- tuh keluar SP3-nya? Tahun 2017 ya? 2017. 17 sampai 16 itu. Udah lama. Ya, 17 sekitar 17-an. 2017. SP3 dari Polda Bali. Ya, udah selesai. Sekarang lagi diungkit-ungkit kayak begini ini. Sebentar dulu, Turah. Ya, Ampura nggih. ya. Dasar
dikeluarkannya SP3 itu berarti kan ada kasus. Nggih, betul. Ya, bener. Ya. Ya, ada kasus. Karena mungkin tidak terbukti, tidak bisa dibuktikan, terus oleh pihak kepolisian di SP3 kan begitu. Ya. Kasusnya napi niki. Masalah tanahnya saya. Masalah tanahnya saya tuh diklaim oleh siapa namanya? Anak Agung Ngurah Eka Wijaya, Jambi Suci. Diklaim, dibilang dirinya yang punya. Nah, sebentar. Tanah ini sudah SHM. Pada waktu itu belum. Ya. Belum. Ya. Pada waktu di SP3 itu belum. Belum. Kasus itu di SP3. Setelah SP3 keluar, ya. Saya langsung bikinkan SHM semuanya. Berarti sekitar tahun Turah buat sertifikat itu kan berdasarkan pipil berarti ini atau berdasarkan berdasarkan pajak, Pak. Berdasarkan pajak. Pajak juga rincikan yang tercantum nama-nama penglingsir saya. Ya. Penguasaan fisik ya. Penguasaan fisik sudah saya belum lahir aja itu sudah menjadi hak milik Puri kepisah, Jero Gede kepisah. Nah yang dilaporkan ini napi Turah. Pemalsuan atau apa begitu mungkin. Karena saya dengar ya pemalsuan silsilah saya dengar. Ya, pada waktu dulu itu mengenai masalah apa namanya itu penyerobotan saya dibilang. Dulu itu saya dibilang nyerobot. Penyerobotan. Ya. Kata penyerobotan ini begini Turah. Dalam kalau secara harfiah makna harfiahnya tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Penyerobotan itu berarti ada sebidang tanah, anggaplah begitu, ya. Sudah dikuasai orang, ya. Tiba-tiba Turah datang mengambil, itu dimaksud penyerobotan. Kalau dalam pengertiannya menyerobot begitu kan seperti itu. Ya. Nah, apakah sebelumnya tanah ini dikuasai orang? Enggak, saya yang kuasai. Terus gimana caranya menyerobot orang tanah sudah dikuasai? Nah, itulah saya bingung. Tanah itu saya aja belum lahir gitu loh, Pak. Kalau namanya sudah nyerobot ini yang sederhana nih, ini yang sederhana ya. Ini juga menjadi keluar dari konteks niki semeton ya dimanapun berada. Kalau serobotan itu kira-kira sederhananya begini. Saya pernah di Pantai Kuta Double Six, ada seorang ibu-ibu semeton kita dari Buleleng, dia berjualan di tempat ini. Anggaplah tempat A gitu. Biasa berjualan di situ. Udah itu karena suatu hal dia nggak pernah jualan. Dia pulang kampung karena ada upacara adat, ya kan? Setelah dia datang, tiba-tiba tempat yang sudah dia tempati selama jangka waktu tertentu itu ditempati orang lain. Nah, itu kategori penyerobotan dalam skop yang lain. Nah, gitu nih Turah. Yang dalam hal ini, kalau dalam hal tanah ini, berarti saya berasumsi Turah menyerobot tanah yang sudah dikuasai oleh pihak pengklaim. Turah datang belakangan terus ambil tanah itu, gitu penyerobotan. Nah, yang terjadi apakah seperti itu atau gimana? Ini terbuka aja. Saya itu di sini tidak pernah menyerobot tanah yang telah dikuasai oleh orang lain. Berarti memang secara fisik tanah itu dikuasai ya. Secara turun-temurun. Turun-temurun, ya. Terus ada pihak lain yang mengakui tanah itu. Ya, seharusnya yang datang. Nah, inilah makanya udah. Ya. Dibilang pemalsuan apa itu. Nah, lanjut. Kan ini belum SHM. Ya kan? Jadi kan belum SHM kan. Terus karena itu sudah di SP3. Ya. Dapat SP3 kira-kira rentang waktu 2016 sampai 2018 lah. Ya. Pastinya Turah lupa kan? Ya. Ya kira-kira itu. Terus dibuatkan sertifikat. Ya. Atas dasar NPWP. Iya. Atas dasar NPWP. Ya. Nah, ini tiang per aja. Saya tahu NPWP kan tiang dan ngurus sertifikat masih dasar NPWP. NPWP bukan merupakan bukti hak kepemilikan kan begitu? Ya, betul. Nah, berarti perlu dibuat silsilah. Ya. Nah, berdasar pengalaman juga nih gitu lah. Ya. Yang pelaku juga artinya tayen yang ngurus sertifikat modal kene. Buatlah silsilah. Silsilah itu
ditandatangani dari aparat terbawah, Ya. ya, yang dia ditandatangani kalian adat, Ya. kalian dinas, Ya. perbekal, Ya. camat, tapi sebelumnya ada saksi-saksi. Ya. Betul. Saksi itu neken. Ya. Yang pertama sih neken dulu saksi. Ya. Yang terjemahnya saksi itu pendamping. Ya. Umpamanya tanahnya di sini umpamanya, ini tanah yang ini itu neken bahwa Neken, ini ya. memang Betul. tanahnya Rago gitu umpamanya. Ya kan? Ya. Itu sudah terpenuhi kan? Sudah. Pendampingnya sudah neken. Sudah. Tekanannya autentik. Ya. Kanan kiri Kanan belakang. kiri depan belakang apa Ya, sebenarnya ya. itu? Betul. Autentik kan? Ya. Nggak keberatan tanda tangan. Nggak. Ada paksaan. Enggak ada Pak. Dan yang neken tahu akan sejarah tanah itu. Ya. Soalnya jangan sampai orang di Lampung nanti disuruh neken kan salah juga, ya kan? Ya. Tahu. Nah sudah itu sudah tanda tangan saksi ke projuru. Kalau dalam hal ini adalah sawah, biasanya pekaseh neken. Ada tanda tangan pekaseh. Ada kayaknya waktu itu. Ada. Ya. Nah, kemudian baru perangkat ke atas sampai camat. Ya. Kalau begitu kan tidak palsu. Ya. Kan tidak palsu sisilan. Iya, betul. Ya kan? Ya. Palsunya di mana? Ini kepada yang pihak yang mengetahui, ini palsunya di mana? Kalau ada yang tahu, tolong komentar, kasih tahu palsunya di mana. Satu, menurut keterangan dari beliau bahwa penguasaan tanah ini sudah dari turun-temurun. Dua, pensertifikatan ini juga atas dasar pembayaran pajak SPPT. Tiga, pembuatan sisilah sudah dilakukan sesuai mekanismenya. Jadi ada tangan saksi pendamping, ada tangan perjuru, perbekal sampai camat sudah. 4, sertifikatnya sudah keluar. Ya, terus terus juga ada pengakuan dari penggarap Ada. bahwa yang saya baca ini di media ya, Ya. dari keterangan teman-teman jurnalis bahwa penggarap itu tidak pernah menyetorkan hasil panen ke pihak yang mengklaim, Ya, betul. tapi ke sini. Sini. Nah, ini lucu sekali ya. Ya, terus sudah di SP3, sudah keluar sertifikat. Sertifikat itu atas nama berapa orang? Berapa orang tuh ya? 14 ya. 14 orang. 14 orang. 14 orang itu saudara besar semua. Ya. Termasuk beliau Beliau, yang dan yang lain-lain. dan yang lain-lain. Dari 14 orang itu, waktu dibikin sertifikat itu berarti semuanya masih hidup Masih. sampai sekarang. Ada anak Agung Sayurake Sudah meninggal udah meninggal. setelah sertifikat itu terbit. Ya, anak Agung udah gede Sudarsano satu. Oh belum bikin sertifikat waktu itu ya. Oh udah meninggal tuh. Tapi yang satu aja kayaknya. Tapi kan anak beliau Ya. ada. Anaknya ada. Yang meninggal berarti anaknya. Berarti sertifikat ini DT, DT, duit tengah, duit tengah. bukan dibagi. Bukan. Nggak dibagi kan. Terdiri dari berapa bidang tanah? Berapa itu ya? Lupa. 13 ya. Di Subah Perdem berapa? Ya. 14 ya jumlahnya. 16 ya. Ya, 16 kayak itu. 16 bidang tanah Ya. dan diklaim semua niki oleh Ya, lain. pihak lain. Ya. Nah, pihak lain ini ada hubungan misan minon begitu? Nggak ada. Nggak ada saya hubungan meminon, memisan. Rumahnya berkata Jauh, Pak. Jauh rumahnya. dari umpamanya ini kalau saya kan berasal dari Desa Bongkaso, Banjar Ya. Tangayudo. Ya. Kalau yang mengklaim mungkin dari Banjar Tangayudo juga, kemungkinan saya ada hubungan misan, minon, atau waris ke waris begitu umpamanya. Ada hubungan seperti itu? Nggak ada. Saya kenalnya baru dia mengklaim baru saya kenal dengan orang itu. Kita ini kan di Puri Kepisah. Yang mengklaim itu kan di Suci rumahnya. Jauh, Pak. Lain desa, lain Lain desa, Lain desa, lain lain kecamatan. kecamatan. Iya. Lain Banjar, lain desa, lain kecamatan. lain desa, lain kecamatan, lain tidak tempat. ada hubungan saudara. Nggak ada. Warga di sini tahu nggak mereka?
Nggak tahu dah ya. Nggak waktu ada itu. orang nggak pernah itu pertama kali aja dia pernah ke sini minta bagian sampai sini kan jengkel semuanya keluarga saya. Siapa kamu? Saya kenal juga enggak. Tumben ketemu ngomong dibagi. Enak aja kamu ngomong gitu. Kalau memang kita ada hubungan keluarga. Nggak ada hubungan keluarga saya sama itu. dia. Yang terjadi kan begini, ini realita kita ya teman-teman juga yang ada di sini. Ini realita kita di Bali ya. Kasus-kasus seperti ini kalau melibatkan keluarga wajar, ya bahkan sampai memutus hubungan keluarga juga wajar dan sering terjadi. Umpamanya, mohon maaf ya, kenapa saya menamakan anak saya sama namanya semua? Sebab dalam zaman dulu itu kan ada istilah nang gitu loh. Anggaplah nang godel gitu loh. Sehingga ada namanya anaknya I Godel, I Sampi, I Kaming gitu. Nanti nang godel ini meninggal kan I Godel aja yang mensertifikatkan sehingga I Sampi, I Kaming nggak ikut. Itu sudah pernah terjadi. Ya kan? Nyata ini terjadi begitu. Itu teman-teman pasti ada yang gitu. Jadi saudara-saudaranya yang lain itu nggak dapat waris. Karena sesuai dengan bukti yang atas nama adalah nang godel gitu loh, dan dibuatkan yang saudara-saudaranya sehingga tidak entah gimana caranya yang lain tidak dapat. Karena mungkin tinggal berpisah, contoh kayak mohon maaf ya, sekitar tahun 50-an 60-an itu ada transmigrasi ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan. Yang di rumah buat sertifikat tidak dapat, itu ada. Nah ini kan aneh, lucu tuh dah. Nggak ada hubungan keluarga, satu nggak ada hubungan darah. Ya, yakin? ada, Ini yakin. bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Nggak bohong. Nggak. Ya, saya harus tahu. Ya, Jadi benar-benar jangan sampai turah hanya karena tanah yang nilainya miliaran nih, mohon maaf ya, yang sebut aja. Turah jadi lupa saudara nanti. Ngakuin cangsing menyamo, jaci gitu kasar kan begitu. Jadi memang betul nggak bersaudara. Nggak ada. Bertempat tinggal jauh. Ya. Tidak satu desa, bahkan tidak satu kecamatan. Ya. Tidak saling kenal sebelumnya. Ya. Ya. Sebelumnya saya nggak kenal. Tiba-tiba mengklaim. Ya. Ya. Pesuyeh. Kalau memang ada kita hubungan saudara apa itu mungkin pernah mengundang kalau ada upacara adat, tidak pernah juga ada upacara odalan di Berajan. Tidak pernah dia begini. Tidak pernah saya kok tangan Berajan, saya nggak tahu juga. Upacara di sini sering yang gede-gede sekali upacaranya apa? Nggak pernah Tidak pernah undang undang anak. orang itu gitu. Atau saudara ambil ke ambil. Nggak Ya pernah. semasa saya tahu ini. Tidak ada juga. Semasa kakak saya lahir. Tidak ada. Istilahnya juang ke juang, nggak ada itu. Semeton menyala lengarnya semeton. Tapi meyeh lengar dia. Tapi inilah menariknya. Iki wastana podcast ini semeton ngorto. Pang semeton nuning kejadian api. Ya kalau perlu dipiralkan dibantu, tolonglah dibantu. Bukan masalah nilai tanahnya ndak. Ini masalah hak dan ini masalah apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi. Kita harus lawan mafia tanah ini. Karena hal-hal seperti ini tidak cuma terjadi di Bali, bahkan terjadi di lain provinsi hal seperti ini. Banyak terjadi seperti ini. Jadi tiba-tiba saja tanah yang sudah bersertifikat, ada orang yang mengklaim dan yang punya sertifikat jadi kalah gitu loh. Nah lanjut yang Turah. Kan sudah di SP3 nih. Ya. Berarti sudah dihentikan penyidikan. Terus kenapa sekarang kok lagi gitu muncul? Dulu kan masalah penyerobotan kan Ya. itu. Sekarang ini Dulu yang di SP3 ini masalah penyerobotan dan pemalsuan. dan pemalsuan silsilah dulu. Nah sekarang ini apa lagi? Kok nggak jerah-jerah, kok semangat juangnya 45 sekali ya? Tinggi. Sekarang ini masalahnya pemalsuan silsilah. Saya kan ini, sudah. ya, sekarang lagi dikeluarin masalah pemalsuan silsilah. Yang sudah di SP3. Ya, dulu kan sudah ada SP3 semuanya itu. Penyerobotan silsilah sudah SP3. Ya, Sekarang pemalsuan silsilah lagi. ya. Makanya saya heran, kok silsilah saya dibilang palsu sama orang yang tidak ada kaitannya Dan laporan itu dengan saya. diterima oleh pihak kepolisian.
Ya, jelas dong Pak. Makanya sampai terjadi seperti ini. Terjadinya seperti apa? Ya, saya sampai pernah ditahan. Nah, dia baru tanya sampai ditahan. Ya, Ini berarti tadi disebutkan, Lurah sebutkan, dalam sertifikat itu DT, duit tengah, ya betul. ya kan? Terdiri dari 14 nama. Ya. Nah, pertanyaan saya ke Turah sekarang, apakah ke-14 orang ini ditahan? Enggak, saya aja. Turah aja? Ya, Kenapa Turah aja? ini yang saya tidak tahu Pak. Ini saya juga ingin bertanya nih kepada aparat berwenang ya. Ingat, saudara-saudara di kepolisian ya dan kejaksaan, baik kehakiman adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ya, pelindung dan pengayom masyarakat. Kami ini yang awam hukum, hanya media seperti inilah tempat kami untuk berbicara. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bahwa sertifikat ini atas nama 14 orang. Di atas nama 14 orang. Dan silsilahnya pun menyangkut 14 orang ini. Kalau itu ada indikasi pemalsuan silsilah, saya berasumsi bahwa penyidik kepolisian benar, anggaplah begitu. Sehingga terjadi proses penahanan itu. Nah, pertanyaan kami, kenapa saya sebut kami? Karena ini bisa terjadi pada saya, pada siapapun. Kenapa hanya 1 orang yang ditahan? Enggak 14 orangnya. Harusnya kan 14 orangnya ini terlibat juga dalam pemalsuan kalau itu palsu. Kalau itu palsu. Nah, dalam perjalanannya setelah ditahan, apakah itu bisa dibuktikan bahwa itu memang palsu? Ya, inilah saya tidak tahu Pak. Nah, kan ditahan, seberapa lama Turah ditahan? 41 hari. 41 hari, tidak lebih, tidak kurang. Tidak kurang. Berarti 41 hari itu 2 kali 20 hari tambah 1 hari. Ya. Di ke-41-nya itu saya keluar. Dibebaskan demi hukum. Belum, saya disuruh wajib lapor. Kan belum bebas total. Kalau bebas total berarti saya kan tidak wajib lapor. Sampai sekarang wajib lapor. Nah, baru kemarin saya tidak wajib lapor. Karena ini kan sudah diserahkan, sekarang kasus ini berlanjut, diserahkan ke apa namanya? Kejaksaan. Ke kejaksaan. Sudah P21. Sudah P21. Nah, terus sudah sampai kejaksaan, itu kira-kira kapan, Turah? Tanggal berapa itu saya kejaksaan? Lupa saya. Ya, bulan, hari? Artinya kira-kira aja. 2 minggu lah, 2 minggu yang lalu lah, kurang lebih. Baru masuk. Baru masuk lagi sudah P21. Udah baru masuk ke kejaksaan lah kasus Ya. ini. Ya. Tanggal berapa tuh? Sebelum P21 itu kan ada P19, Pak. 19. Tahu-taunya Sudah P21 begitu. P21 saya nggak ngerti ini. Saya orang awam ini dalam hukum, Pak. Saya nggak ngerti hukum soalnya. Langsung ke sana larinya. Langsung saya dipanggil oleh polisi, dibawa ke kantor polisi, udah gitu langsung diantar ke rumah sakit, cek, langsung diantar ke kejaksaan. Nggak ditahan. Nggak, Cuma perkaranya berlanjut. berlanjut katanya. Terus Tunggu proses. saya dengar informasi bahwa ini mohon maaf nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru ya. Turah. Ini mohon maaf ya, Tiang juga awam hukum, jadi tidak begitu paham dengan hukum, tetapi mudah-mudahan dengan kita ngobrol ini mendapat perhatian publik ya Turah ya. Sebab apa? Sebab untuk perkara yang sama yang sudah di SP3 ya. Jadi bisa diajukan lagi dan diproses lagi sehingga P19 sehingga P21. Nah, sekarang barang bukti sertifikatnya itu di mana tuh? Ditahan, Pak. Ada bukti penerimaan penahanan atau keputusan pengadilan bahwa Ada anak-anak saya yang bawa. Ada.
Ada bukti. Karena P21 ada jadwal sidangnya nggak? Belum keluar. Belum keluar. Jadwal sidangnya kapan belum keluar. Ya, harusnya kan ada kayak kasus Lana dulu. Begitu P21 nanti ada jadwal sidang. Ada nggak sudah teman-teman mungkin ada yang ada jadwal sidangnya kapan? Nggak ada jadwal sidangnya. Belum ada. Nggak diberitahu. Enggak juga. Ya, kenapa begitu? Kan harusnya menjadi hak tersangka kan? Tersangka apa terdakwa namanya? Terdakwa kan? Untuk mendapat jadwal sidang kapan gitu. Belum ada. Tetap tersangkanya, terdakwanya Turah aja satu. Iya. Turah aja satu. Iya. Karena saya aja yang disuruh datang. Saya aja yang dipanggil. Saya flashback ke belakang Turah, waktu Turah ditahan 41 hari itu. Selama proses penahan itu ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh pengklaim untuk ya berdamai itu umpamanya? Kalau pengklaim itu Pak ya, pengklaim itu datang nyari saya ke sana, sini tidak ada. Tapi ada beberapa mungkin suruhannya dia apa bagaimana dia ngajak damai. Damai Ngajak itu dalam artian gimana? Bagi dua gitu. ya. Nah, prinsipnya tuh dibagi dua, entah bagaimana teorinya dia tuh kan. Karena dia di luar kan dia lebih enak komunikasi, orang saya di dalam. Ya, Kan terus nggak bisa Turah komunikasi. bicara apa? Nggak mau. Saya bilang enggak. Saya jawab enggak mau. Tetap saya enggak mau. Saya enggak banyak ngomong. Saya Ada bicara- nggak intimidasi selama ini yang pura nggak Turah kan di dalam. Ki Turah Putra di jero wenten ten rawuh mriki ke jero. Ada yang nggak datang ke jero ini untuk mediasi? Nonton. Turah kok? Gitu, Rob. Turah bagus. Ada nggak yang ke jero ki datang? Maaf nih, Nih, tahu dia tidak ada yang nggak ada yang datang tidak ada. untuk mediasi gitu apa atau melakukan semacam intimidasi. Macam niki. Ya artinya datanglah ngobrol gitu. Nonton. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya. Selama adik ditahan itu udah nggak ada yang datang ke sini. Benar-benar nggak ada. Nggak ada. Jadi semeton serang sami nggih, ampura tiang harus bicara kepada semeton poin-poinnya. Masalah ini antara pelapor dan terlapor tidak ada kaitan hubungan darah, tidak ada hubungan saudara. Saya ulang lagi, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan saudara. Itu satu. Kedua, tidak bertempat tinggal di wilayah yang sama, bahkan kecamatan yang sama. Lagi tiang sampaikan, objek perkara ini terdiri dari sekitar 16 bidang tanah yang terletak di Subak, Kerdung. dan Pasar Selatan. Ya. Yang waktu pembuatan silsilah, pihak-pihak yang menjadi pendamping saya yakini bahwa tanah ini tidak satu bidang kan? Iya. Jadi terpisah. Nggih. Jadi semua pendamping, saksi-saksi pendamping sudah memberikan tanda tangan dan aparat-aparat terkait, perjuru-perjuru terkait sudah memberikan tanda tangan sampai pada level tertinggi yang saya tahu adalah camat sudah memberikan tanda tangan. Iya. Ya. Jadi legal standing dari pelapor untuk melaporkan terlapor ini apa? Nah, itu yang perlu kita ungkap, itu yang perlu kita cari tahu. Nah, termasuk sekarang ada laporan baru dengan pasal yang sama di mana pada sidang pra-peradilan yang lalu, ya tahun berapa nanti saya akan cari, saya akan tanya, itu sudah tidak memenuhi unsur sehingga dikeluarkanlah SP3 surat perintah penghentian penyidikan. Ya. Nah, bagaimana mungkin satu kasus dengan objek yang sama, pasal yang sama bisa dilaporkan ulang, kan begitu poinnya ini. Kan ini semacam abuse of power dari oknum-oknum aparat kita yang patut diduga
bermain dalam kasus ini. Karena objek perkaranya bernilai jual tinggi. Ya, ini bukan masalah nilai jual objek perkara ya. Tetapi ini masalah rasa keadilan masyarakat. Saya Wayan Setiawan selaku pegiat media sosial tidak dibayar serupiah pun pro bono dan tidak iklan. Saya tidak punya law firm, ya. Saya tidak punya kantor pengacara. Saya bukan pengacara. Saya pegiat sosial yang akan terus menyuarakan, ya, ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, saya pertaruhkan diri saya. Ya. Jadi saya mohon kepada pihak-pihak terkait, baik itu pihak Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali yang menangani kasus ini. Sudah ada edaran dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut perkara tanah ya harus dibuktikan dulu kepemilikannya, baru bisa dilanjutkan ke proses pengadilan berikutnya, apakah itu termasuk perkara pidana, penyerobotan, penipuan, atau apa, atau apa. Nah, ini kenapa tidak dilakukan? Nah, sementara para terlapor ini seperti yang saudara-saudara semeton-semeton lihat. Nah, ini beliau duduk aja susah. Ya, beliau sudah usur. Ini beliau 77 tahun. Beliau 67 tahun. Ini 75 tahun. Bagaimana mungkin para orang tua ini akan melawan invisible hand, dalam tanda kutip, yang patut saya duga adalah para mafia tanah? Bagaimana mungkin? Jadi hanya kekuatan netizen lah yang bisa mengatensi ini, sama seperti kasus Sukeno Landa. Hanya kekuatan netizen lah yang bisa membantu agar tidak terjadi di kemudian hari perkara serupa, kasus yang serupa, tetapi terjadi kepada saudara-saudara, semeton-semeton semua. Tidak terjadi pada saya, tidak terjadi pada Anda. Itu. Yang lanjut, Turah. Bagaimana sikap keluarga menanggapi ini? Sekarang sudah P21. Apa langkah-langkah apa yang keluarga besar lakukan? Mungkin Turah Koko, Turah Bagus. Turah Bagus, Turah Koko, Turah Putro mungkin bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa didengar oleh para netizen dimanapun netizen berada. Karena ini penting soal mafia tanah. Saya masih ingat kok, Pak Jokowi pernah bilang lawan mafia tanah. Nah, kita tentu tidak akan mau jadi korban mafia-mafia seperti ini kan, termasuk mafia-mafia yang lain. Siapapun backingnya, siapapun orangnya, satu kata, lawan. Nah, menyikapi ini, apa langkah yang dilakukan? Apakah pihak keluarga sudah menunjuk penasihat hukum? Kalau di pihak saya sudah kita persiapkan penasihat hukum. Prinsipnya kita melawan. Kita harus lawan. Kita membela kebenaran dan kita membela haknya kita. Saya di Puri Kepisah, di Juru Gede Kepisah, membela hak saya. Saya harus lawan. Saya sudah persiapkan tuh pendampingnya lah, penasehat hukum. Sudah diberikan kuasa hukum untuk itu? Ya, sudah semuanya sudah. Jadi untuk menghadapi kasus ini sudah siap? Siap kita harus lawan. Kalau kita tidak lawan, nah kita. Ini kembali soalnya, ini mohon maaf ya, saya juga karena pengacara itu adalah profesi ya, sama seperti yang lain. Tapi ingat saya waktu kasus Landa, ada ya pengacara ya bilang saya bela pro bono. Pro bono itu nggak berbayar, gratis gitu artinya. Apakah ini berbayar? Apakah pro bono? Jadi mohon maaf, saya harus tahu juga. Ya, orang namanya kita pakai Jasa jasa hukum. Berarti bayar. Berarti
Ya, Bayar. bayarlah Bayar. berapa sepatutnya. Berarti bayar. Nah, ini juga menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Ya, kalau keluarga punya uang. Kalau tidak, ini beban baru. Dan perlu saya sampaikan juga, masalah ini juga terjadi di lain daerah, dan saya tidak sebutkan namanya, korbannya sampai dalam tanda kutip meninggal. Karena tidak kuat menghadapi tekanan. Ya, kalau mau tahu orangnya, mungkin saya bisa sampaikan off the record, tidak on the record. Silakan. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi momok yang menakutkan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat yang awam hukum. Bahkan dari masyarakat yang tahu hukum pun jadi seperti goblok, nggak tahu hukum jadinya oleh sistem hukum yang ada sekarang ini. Turagung ya patutnya. Bagus. Bagus. Cak cang kewa jangan lingsir suto nampura. Turah sebagai paling lingsir niki punapi turah. Masalah Tak ini nge masalah niki punapi. Lawan. Menang dari dumon nampun jak lawan. Kalau Terima non kasih. turah nge. waktu yang disampaikan dia nih, Nge. pertama kalinya yang memperkuat juga dalam hal ini, sengketa nih, Nge. pertamanya kalinya pengesahan dari sertifikat. Ya. Nah, apa yang Bapak Wayan bilang tadi, dari 0 sampai 100 Iya. sudah. Nah, coba nih kau menjadi momok kekuatan yang berpikir secara awam ya. Sertifikat dulu. Kok justru aneh sekali orang-orang yang kedua atau ketiga bisa menuntut sertifikat yang sudah resmi itu ya. Dari 0 sampai 100, dari 1 sampai 100. Jika ini ada, tangan ini ada, saudara. Cuma itu yang rasa memberatkan pemikiran dia secara bodoh. Kok bisa begitu? Jadi semeton, kalau ada umpamanya berkeberatan, kalau saya pernah loh, ini saya tidak akan menceritakan orang lain, saya ceritakan keluarga sendiri. Saya pernah loh memblokir ke BPN, ini jangan sampai dikeluarkan sertifikat, karena ini sisilahnya, saya lampirkan itu sisilahnya. Ini sisilahnya. Dan itu diblokir oleh BPN. Ya kan? Saya sampaikan itu, ini biar masyarakat paham. Saya pelaku pernah melakukan hal itu, ini agak mengecublak menek, seperti itu, biar tidak disertifikan. Karena saya tidak setuju, karena sebagai ahli waris saya tidak setuju. Itu kalau ada ahli waris. Nah ini yang lucunya tidak ada waris ke waris. Ini gimana ini? Makin turah sebagai penglingsir di jero kepisah niki, yang betul-betul mengetahui, nanti juga biar masyarakat juga bisa menilai sendiri, mungkin ikut berkomentar, ikut memberikan masukan. Dari silsilah keluarga ini, pertama ini bisa diceritakan dari 0 sampai Jawa Barat. ya Menceritakan silsilah keluarga. penglingsir. Dari yang turah tahu. Oh, ya. Maaf nih, Eh. setahu dia nih. Pada awalnya sertifikat yang tercantum kan Sugro nih. Gusti Alik Rakampung. Gusti Alit Rakampung. I Gusti gede ra kampung. Cerai kah? I Gusti Gede Rakampung. Yang pada waktu itu sudah tahu sekali, walaupun tiang masih di tingkat kecil, tapi apa arti-artinya yang sesuai pada waktu itu tiang tahu sekali. Sebentar. Berarti I Gusti Gede Rako Ampung niki sudah almarhum. Sudah almarhum ya pasti. Siapa ini dengan Lurah? Apakah ayah, kakek? Itu kompiang ada. Kompiang itu di atas Di atas buyut kakek. berarti. Di atas kakek. Iya. Kumpi yang kasarnya. Kompiang berarti Gusti Gede Rako Ampung ini adalah kumpinya Turah Bagus. Kumpinya Turako dan kumpinya Turah Putro. Oh itu sudah sekitar tahun berapa itu ini? Pada waktu dia masih hidup, nyenang, Ya. Gro, yang tahu persis orangnya. Sebentar.
Berarti kalau sekarang Turah 75 tahun, berarti Turah sekitar kelahiran tahun 45. Dia cuma waktu itu ada 2 orang aja laki-laki di sini, bedal 47, lahirnya. 47. Dia yang seringnya main di sini, di rumah di sini. Pagi itu beliau ke Merajaan karena beliau kan melihara bebek. Ya. Mungut telur bebek, dipanggil dah, Rah, Gus, kita bahasa itu. Telur itu. Perkiraan tahunnya demun Turah. Wah itu. Menang demun, dia akan trace. Nggih. Turah makin 75 tahun. Nggih. 75 tahun kalau ditarik ke belakang dari tahun 2024, Iya. berarti sekitar tahun 50. Bila Tahun latihan 49. waktu itu umur kurang lebih 5 tahun waktu itu. 49 ditambah 5 sekitar tahun 55, tahun 54. Berarti itu sekitar penguasaan tanah itu sudah sekitar dari tahun sebelum tahun, Belum itu. bahkan sebelum kemerdekaan itu. Iya. Atas dasar itu dibuatkan sertifikat kan? Iya, itu jadinya. Itu makanya dan Nah, lanjut udah. Nggih. Nggih. Kan sebenarnya berarti iki Gusti Gede Raka Ampug adalah buyut beliau-beliau ini. Coba bayangkan, beliau-beliau ini sudah berumur 70-an. Kakek kakek dia. Iya kan? Kakek dari Haji Tiang terus. Iku buyut aduh ampun. Buyut, Buyut ada. Kakek dari Haji Tiang buyut Yes. ada. Buyut. Buyut dari Turah Putra, Turah Agung. Ya. Lanjut. Silakan lanjut. Lanjut, Turah lanjut. Nggih. Ceritanya itu. Nggih. Berarti menurunkan kakek. Oke. Kakek-kakek ini bersaudara. Berapa saudaranya nih kau? Hari eling. Nah ampun buyut ini kan kari kakek. Waktu yang diterangkan Nggih. karena pengisir itu buyut, Ya, setahu tiang sebab beliau. setoran. Yang keluhuran kan, Ampun itu Raja Betaro lah ampun. Ya. satu orang. Ya. Anak-anaknya Pada waktu itu, kalau tiang itu kan sampun dikatakan pemikiran dewasa, tahu. Dalam kata-kata apapun, saya tahu. Sampai beliau itu mengemuskan tenaga terakhir, saya tahu, Nggih. yang tahu. Tahun yang berapa ada beliau? di samping beliau. tahun berapa beliau lebar? Saya tahu dia. Sebelum 65, setelah 65? Oh, itu. Dulu kena 65. 50-an itu. Oh, sebelum 65 meninggalnya. Dulu. Lebih Kalau lanjut. nggak salah itu kalau nggak salah ya Sampai sekitar 54-an. pada waktu itu, 55, 54 itu. Meninggal sudah. Iya. beliau sebelum meninggal memberi kesan kan dia. Entah di sini beliau menyaksikan cara ngomong Ya. Pada waktu dia anak agung biasa bilang tu kawit. Nah, bin pidan yowit mati. Itu dia pesan dia. Urin ngangian wit lemu selam dan lemu putih, lemu kuning. Nah, setelah dikasih tahu dia kan menyampaikan kepada Haji Tiang Haji kan kata-kata yang tadi. Akhirnya setelah beliau mengemus napas terakhir, yang ada di sana di Bali ini kau Nggih. nyongkok di Prabu anak Iya. Mesir yang luhur nikah yang tercantum pada sertifikat. Sebelum nikah, kembali ke belakang ceritanya. Waktu kecil diajak dia, Syah gitu dikasih yang itu nama ada wit manjus ke gelinjing nih. Betul di kau bukan gelinjing di depan semua di kau. Dadat yang mereka, setelah dadat yang mereka, manjus seragaan Mesiram, dia jajak barang. Setelah Mesiram, kemudian beliau ke gelinjing nih, beleg, labuh beliau sana. Jatuh. Seret kena nak depan ni kau tak ada Ya, ya. tuan betuan. Ya. Ni jangan belik mesti padang-padang. Setelah dia wala tabuh, bentan pekak yang masih bapan gurun dirdon bapan ni dekat ni. Bapan terpak ada ni. Dia sedang ngumin marus. Membuang marus. Marus dekat dari gelinjing tiang siram sana ngisir dan ikau. Jajak ni lingsir tiang ikau.
Tatuh pedang ke menik sambil itu buang gini. Yes. Sis memilih. Bersih tahu dia. Kayak baju osok blong. Dadat ke jero. Yang isiang je kan biau. Pengelisir yang ni kau. Tak ada itu. Setelah itu kan diserahkan di jero. Kemungkinan kalau tidak salah dari situasi beliau labuh itu air beliau meninggal. Nah, begini cerita nyata nih kita semua. Beliau menyaksikan di atas langsung saja nih. Akhirnya tidur. Setelah datang itu tidur. Setiap hari panggil aja dia. Suah. Kemudian mulai beliau sedang minum kopi pakai cangkir. Tanak ni kok yang menyuk. Tak sombong teng saksikan di atas. Siup dia. Pada waktu itu, Winton para dari benua dan Walu. Kan para dikira ngene sik. Ni di Walu madan bapan darena. Ni dingin madan bapannya paledok. Dingin durung dikit aja. Nggih. Rika aktif sekali, rajin sekali ngayah nak lingsir. Mapan pada waktu itu, pada waktu itu anak lingsir yang ni senang memadat. Cangklong kini. Cenik niko meniko panjang cangklong. Kayak sisa sekarang. Pakai besi. Yang nak bakat ke besi tu ada mal tu. Kuning tidur dah beliau dikini. Rebus tanpa ngajang. Tembakau apa ganja itu? Oh, Madat. Opium. Yang kayak gula Bali kan. Kayak lunak. Itu udah kayak Bayo Bali. Cerita ni. Kayak lunak. Oh iya. Yang Zaman dulu itu. Ya, zaman itu. yang ceramakin dan dia kata orang tu sabu-sabu Wah. membahayakan. Pada saat itu alat yang beliau isap itu pada menguatkan paru-paru katanya. Lain dengan sabu-sabu sekarang. Kalau Ida tak dapat itu, Ida sungkan. Oh, kalau zaman sekarang bong gini ya. Gini suka gini beliau ya. Coklong terus. Isi banyak. Baunya luar biasa. Berarti beliau suka gini. Selama beliau memadat, Ya. orang di luar ini, Ya. semua tuh Baunya luar apa biasa. air yang lu jebuan ni pasti atu anak lingsir memadat di jero tu nak. Baunya yang lu. Nah, cerita panjang ke. Setelah beliau memutuskan itu yang Winton nyungkuk di hadapan beliau. Kalau di mulut cangkap beliau keluar api. Persis keluar kunang-kunang. Ada dah. Itu belus kata kunang-kunang api. Nak pelak di kata dia atas di luar kata apa tak ada nan. Dakap kan tiang lah. Semakon ajin tiang lu. Ngada sayu mati. Dakap tem bagat. Yang ton keluar ni ke kemungkinan beliau tidak putus gitunya. Setelah itu kemungkinan kesaktian beliau keluar. Plus. Setelah keluar karya mekarya nyabian beliau 1 tahun lebih. 1 tahun lebih beliau mempendam. Melelat sih pendam mentanam. Melelat ada. Melelat di Menang di buri. gadong Menang di buri. gadong. Nggih. Setiap purnama tilam meresek. Di melelat itu beliau ngangge lantas baso mintuk ke. Wayah. Jak lebang baca baso ni ko. Membusung jok. Itu cara dengan bongkang, dengan dopang. Tipis. Setiap malam janganlah atu haji ajak berdian ganting dia begitu apa ada pelengkung itu nyinga ampun wajahnya beliau tuh jak lempeh tuh bebah ban gendan baso wayah tuh ngintuk niko yang jani baso do tidak 1 juta do maji do angat niko tuh selesai jangan don sambung pulang.
di bukit ada orang mungkin anunya dan menggulang setulang GGR di dada beliau jatuh persis dan bukleh memang ajak yang anjing ajak yang setelah itu 1 tahun lebih 1 tahun di samping belakang kebenang masih ajik yang dari klien dinas gitu nah saya dari program gue bedek 1 tahun semua dikerahkan tenaga anggota Banjar pada waktu itu ngelusung ngukus ngelisang itu udah dan mungkin itu kompor gas memang kok ini pengayah nah, tugas Banjar petang 1 tahun lebih benar pada waktu memang kan peraturan di pemerintah ada tidak boleh menyimpan mayat lebih dari sekian hari pada waktu kalau maaf deh yang kan ya menceritakan kok kayak enggak nih lemu gue denom gitu denom lemu berdorot gitu lemu tuh apa beli aja namanya beli guys lemu badai ada anak lemu yang diduduki oleh pengisir aja di sana ada di badai gede khusus lemu sana berapa banyak itu berapa banyak sampai yang menceritakan penyu 16 penyu rambut bayar penyu 16 penyu itu sampai di pojok-pojok itu pusu kisah-kisah setelah itu acara hanya pengambilan itu diambil kalau nak Banjar iki nak nanglah perkantian banyak Banjar Karangsuung, Pani, Banjar Kajon itu ambil penyu itu ada bapak ketampahkan ayah bin telur ni bin pidan roh Banjar itu sekian banyak ramai sekali kan wadah lemu kan 6 berapa tu tenaga tu lemu ni mesti saya cari Banjar tu bin wadah gede dan dah cerita riwayat itu leluhur saya pada waktu dulu dia nggak tahu persis tu cerita itu Semeton, kesimpulannya semeton dari apa yang kita obrolkan dari tadi dengan penglingsir di Jero Kepisah bahwa keberadaan tanah ini adalah tanah waris dari turun temurun itu ya intinya nih. Tadi diceritakan kakek buyut beliau meninggal bagaimana prosesinya sampai melelet itu kalau bahasa Indonesianya menyimpan jenazah, menidurkan jenazah di balai gede gitulah. 1 tahun semeton sebelum diaben kalau dulu diaben 1 tahun lebih itu. Begitulah tradisi dulu dan itu bisa secara gamblang diceritakan oleh Turah Bagus yang mana beliau sekarang sudah berumur 77 tahun. Jadi apa hubungannya dengan cerita mafia tanah ini semeton? Adalah suatu hal yang lucu semeton. Orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga ini tiba-tiba datang dan memiliki akses entah bagaimana caranya nanti nilailah sendiri. Semeton tiang pikir cukup sampai di sana dumun, nanti tiang akan telusuri ke pihak-pihak terkait mungkin kepada pihak kejaksaan tinggi ya apa negeri Kejaksaan Negeri Denpasar mungkin kepolisian daerah Bali kalau berkenan ya semeton sebab kalau tidak berkenan kan tidak bisa ya saya nggak bisa kalau berkenan akan saya konfirmasi dan mungkin nanti proses persidangannya kalau terbuka untuk umum akan saya ikuti nanti tiang berharap Turah sareng sami kalau ada agenda sidang yang mohon izin untuk diberi tahu. Tadi untuk diberitahu karena niki penting. Tiang sekali lagi tekankan kepada Turah pengusir tiang sareng sami, apa yang Wayan Setiawan lakukan niki tidak semata-mata membela Turah sekeluarga anda, tetapi secara umum adalah untuk melawan dugaan mafia tanah yang untuk menghindari korban-korban berikutnya.
Jadi betul-betul motif Tiang tidak ada untuk populer, Tiang juga acara gagal. Terima kasih. Untuk mendapat honor dari pengacara, saya bukan pengacara, tidak punya law firm, ya. Semata-mata untuk memberi pelajaran kepada semua orang. Mari kita bersatu. Kalau bila mana kita melihat ketidakadilan, jangan diam. Jangan diam. Karena bisa jadi ketidakadilan itu akan menimpa saudara-saudara. Bagaimana kalau itu terjadi pada saudara-saudara dan masyarakat diam? Ya, saya tidak cuma aktif di masalah-masalah seperti ini, semeton. Saya tidak peduli semeton pilih saya atau tidak, itu bukan urusan. Itu semua hak semeton. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan kepentingan. Boleh ditanya nanti, saya dapat bayaran berapa? Kalau toh saya unggah di YouTube, ada yang nonton, ya itu memang hak saya. Itu dari YouTube. Itu pun, maaf kata, belum seberapa, belum mensupport. Cuma ini murni misi kemanusiaan. Karena negara kita terdiri dari 17.000 pulau. Ya, banyak lahan-lahan milik masyarakat yang sudah dikuasai oleh masyarakat, baik itu berupa hak ulayat, hak adat, itu tiba-tiba beralih. Dikuasai oleh oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan hukum atau apalah, sehingga beralih. Dan masyarakat jadi termarginalkan. Saya tidak peduli berapa nilainya itu, yang jelas saya, Wayan Setiawan, tetap akan menyuarakan masalah-masalah seperti ini, masalah di bawah umur, ya, pedofil, masalah ketidakadilan, masalah mafia tanah, dan masalah-masalah yang lain. Nah, itu yang akan saya lakukan. Terlepas idodane demen atau tidak, ya serahkanlah idodane. Nah, bagi semeton yang bersimpati dengan masalah ini, tolong bantu share, tolong bantu sebarkan agar lebih banyak lagi semeton-semeton yang lain mengetahui bahwa ada realitas seperti ini terjadi. Dan kepada aparat penegak hukum, ingatlah bahwa saudara-saudara adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ini semeton, demikian perbincangan kita dengan penglingsir Jero Kepisah. Mungkin akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Sana durung ngajang dumun, pangten gagal paham, sinap ditiang untuk promo Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Rahayu.